Seorang pria miskin dari Lumajang diusir istrinya lalu tersesat ke dalam portal di depan rumah kosong. Ia terbangun di kerajaan bawah tanah berisi 300 putri ular cantik yang memintanya menikahi dan menghamili mereka demi menyelamatkan negeri gaib itu. Ketika ia kembali dengan kekayaan dan 5 istri jelita, satu pertanyaan menghantuinya. Mengapa hanya dia yang dipilih? Dan apa rahasia kelam di balik tugas itu? Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Tuliskan juga istighfar di kolom komentar, agar kita terhindar dari kejadian seperti dalam video ini. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Hujan turun sejak sore, membasahi setiap sudut desa kecil di Lumajang yang berdiri di kaki Gunung Semeru. Di sebuah rumah reot berdinding anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia, seorang pria bernama Wahyudi duduk memandangi atap yang bocor. Hujan deras membuat air menetes dari berbagai celah, menimbulkan suara berirama yang entah kenapa terasa seperti ejekan atas hidupnya yang mengenaskan. Usianya hampir 40 tahun, namun apapun yang ia kejar selalu berakhir hampa. Ia bekerja sebagai buruh serabutan, kadang membantu menambal ban, kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang ikut memanen padi jika ada tetangga yang mau memakai tenaganya. Upahnya tak seberapa, seringkali hanya cukup membeli beras 3 liter dan lauk sederhana untuk hari itu saja. Di dalam rumah sempit itu juga tinggal Lastri, istrinya, wanita yang dulu sangat ia cintai. Namun cinta itu semakin lama semakin pudar, terkikis oleh kemiskinan, rasa malu, dan tekanan keluarga besar Lastri yang selalu menuntut lebih. Lastri dulu menikah dengan Wahyudi karena kasihan, karena melihat Wahyudi begitu baik, begitu sabar, begitu sederhana. Namun bertahun-tahun hidup tanpa perubahan membuat hatinya semakin keras. Ia sering membandingkan Wahyudi dengan para lelaki di desa, yang meski tak kaya, setidaknya punya pekerjaan tetap atau sedikit tabungan. Sementara Wahyudi dianggap hanya membawa sial. Malam itu, ketika hujan semakin deras dan angin menerjang pintu rumah yang sudah rapuh, Lastri keluar dari kamarnya dengan wajah cemberut. "Mas, ini rumah makin hari makin kayak kandang ayam. Apa kau nggak kasihan sama aku hidup kayak gini terus?" katanya, suaranya penuh kejengkelan. Wahyudi mencoba menjawab lirih. "Aku sudah berusaha, Tri. Hari ini aku kerja sampai maghrib di pasar. Tapi ya cuma dapat segini. Maaf. 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 Itu saja yang bisa kau bilang. Hidup kok cuma modal maaf." bentak Lastri sambil menendang ember bocor yang sejak tadi menampung air hujan. Wahyudi menunduk. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia mencintai Lastri sepenuh hati, tapi ia tak bisa mengubah kenyataan bahwa ia miskin. Bukan karena malas, tapi karena nasib seolah tak pernah memihaknya. Lastri menghela napas panjang, lalu suara gaduh terdengar dari kamar. Ia mengemasi pakaian-pakaian Wahyudi dan membantingnya ke lantai ruang tamu. "Pergi dari sini. Aku capek hidup sama laki-laki yang gak bisa ngasih masa depan." Wahyudi tersentak. "Tri, jangan begini. Ini rumah kita." "Rumah kita? Ini rumah warisan orang tuaku. Kau numpang, Mas. Dan mulai malam ini, aku nggak mau hidup bareng kau lagi. Kau bikin hidupku menderita." Suara Lastri semakin keras, sampai-sampai beberapa tetangga mulai membuka jendela meski hujan tak mereda. Mereka berbisik-bisik, menatap dengan mata yang tak lagi peduli, seakan drama rumah tangga Wahyudi hanyalah hiburan di malam dingin itu. Wahyudi merasa dadanya sesak, malu, hancur, tak berharga. Lastri menendang tas kain yang berisi pakaian lusuh Wahyudi hingga keluar ke teras. "Keluar, sebelum aku benar-benar hilang kesabaran." Wahyudi berdiri dengan tubuh gemetar. Setiap langkah menuju pintu sangat berat, seperti ada batu raksasa yang menggantung pada kakinya. Ketika ia keluar, hujan langsung menerpa tubuhnya. Dingin meresap hingga ke tulang. Namun dingin itu tak seberapa dibanding perih di hatinya. "Tri, tolong, jangan seperti ini," ucapnya memohon,
suara terputus-putus oleh tangis yang ditahannya. Lastri hanya memalingkan wajah. Kau pergi saja. Hidupku mungkin akan lebih baik tanpa kau. Dan itu adalah kalimat terakhir yang keluar dari mulut Lastri malam itu. Wahyudi memungut tasnya yang basah kuyup dan berjalan pergi tanpa tujuan, menyusuri jalanan gelap yang hanya diterangi remang-remang lampu dari beberapa rumah tetangga. Hujan tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Angin menusuk kulit, membuat Wahyudi menggigil hebat. Pikirannya kacau. Ia tak tahu harus kemana. Ia tak punya orang tua, tak punya saudara. Sejak yatim piatu, ia hidup sendiri dan hanya mengandalkan kekuatan kedua tangan yang bekerja dari pagi sampai malam. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi jalanan yang ia lewati. Lampu-lampu rumah mulai jarang terlihat. Hingga akhirnya ia sampai di jalan menuju sebuah area yang dikenal sebagai tempat sepi dan angker. Orang-orang desa jarang melewati tempat itu, terutama malam hari. Ada sebuah rumah tua kosong yang sudah puluhan tahun tak dihuni. Banyak cerita aneh beredar tentang rumah itu. Katanya tempat itu sering muncul cahaya misterius. Kadang terdengar suara seretan seperti ular raksasa. Kadang pintunya terbuka sendiri. Wahyudi, yang sudah kehilangan arah dan harapan, tak memikirkan apapun lagi. Ia hanya butuh tempat berteduh dari hujan. Ia melangkah menuju pekarangan rumah tua itu. Pohon-pohon besar di sekitarnya menjulang gelap. Daunnya bergoyang diterpa angin malam. Suara petir sesekali menggelegar, menerangi sesaat bagian depan rumah tersebut. Tiba-tiba Wahyudi melihat sesuatu. Tepat di depan pintu rumah tua itu, muncul cahaya samar berputar. Awalnya kecil seperti lilin yang berkedip tertiup angin, namun semakin lama semakin besar. Cahaya itu membentuk lingkaran, lalu berputar kencang seperti pusaran air. Warnanya kehijauan, bercampur keemasan, memantulkan sinar yang membuat bayangan pepohonan tampak menari. Wahyudi berhenti. Jantungnya berdegup keras. Apa ini? Gumamnya. Tak percaya. Ia melangkah mendekat, perlahan-lahan. Hujan seperti mereda ketika ia berada di dekat cahaya itu. Seakan pusaran tersebut memiliki kekuatan yang tak masuk akal. Udara di sekitarnya terasa berbeda, hangat, namun juga membuat bulu kuduk berdiri. Semakin dekat ia mendekat, semakin kuat pusaran itu menarik, seperti angin yang menyedot segala sesuatu ke dalamnya. Wahyudi mencoba mundur, namun kakinya seakan terpaku. Tidak, apa yang terjadi? Pusaran cahaya itu berputar semakin kencang. Suara berdesing terdengar, seperti suara angin ribuan sayap yang mengepak bersamaan. Tanah di bawah kaki Wahyudi bergetar. Rasa takut melanda, membuatnya ingin berteriak, namun suaranya hilang entah kemana. Tiba-tiba, wos! Tubuh Wahyudi tersedot dengan kekuatan luar biasa. Ia terlempar masuk ke dalam pusaran cahaya. Segala sesuatu di sekelilingnya menjadi kabur. Ia merasa melayang, jatuh, berputar, seolah dirinya hanyut di dalam arus yang tak terlihat. Ia berusaha meraih sesuatu tetapi tak ada apapun. Hanya cahaya, angin, dan suara seperti bisikan-bisikan asing yang tak ia mengerti. Detik-detik terasa seperti menit, menit terasa seperti jam. Hingga akhirnya, tubuh Wahyudi terhempas ke suatu tempat. Ia jatuh keras di atas tanah yang hangat. Tidak. Bukan tanah. Sesuatu yang halus, lembut, seperti permukaan batu kristal. Dengan susah payah ia membuka matanya. Napasnya terengah-engah. Ia mengedarkan pandangannya. Yang ia lihat membuatnya tak mampu berkata apa-apa. Ia berada di sebuah gua raksasa bercahaya hijau kebiruan. Dinding-dindingnya terbuat dari batu permata yang berkilau. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh sungai berwarna keemasan. Pohon-pohon kristal tumbuh di sepanjang sisinya, memancarkan cahaya lembut seperti kunang-kunang. Dan tepat di depan Wahyudi, ratusan makhluk berdiri melingkar, menatapnya dengan mata berwarna zamrud yang bersinar di kegelapan. Tubuh mereka adalah ular raksasa, namun kepala mereka adalah kepala wanita cantik, dengan rambut panjang berkilau dan wajah memukau.
Setiap dari mereka tampak seperti dewi sekaligus naga. Cantik namun mengerikan. Wahyudi terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Ah, apa ini? Dari kerumunan itu muncul satu makhluk yang berbeda. Lebih tinggi, lebih anggun, dengan mahkota dari sisik perak. Ia mendekat, menatap Wahyudi dengan mata yang tajam namun penuh wibawa. Suaranya bergema, lembut namun sangat kuat. Selamat datang, manusia bernama Wahyudi. Kau telah memasuki wilayah kerajaan Luhuring Naga. Wahyudi tak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Jiwanya seperti tertahan antara takut dan tak percaya. Makhluk itu melanjutkan, kau bukan datang ke sini secara kebetulan. Kau dipanggil. Takdir membawamu. Wahyudi memaksakan suara keluar, meski getaran ketakutan masih melekat. Aku tidak mengerti. Aku tersesat. Ratu itu mendekat lebih dekat. Wajahnya sangat cantik, namun tubuh bagian bawahnya adalah ular bersisik perak yang berkilauan. Kau tersesat dari dunia manusia, untuk menemukan takdirmu di sini. Di belakang ratu, seluruh putri ular memandang Wahyudi dengan tatapan seolah ia adalah sosok penting. Seolah ia adalah harapan mereka. Dan malam itu di dunia asing yang tak pernah ia bayangkan, Wahyudi menyadari kemiskinan, kehancuran rumah tangga, dan pengusiran dari istrinya hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan yang akan membawa dirinya ke takdir yang tak pernah terlintas dalam mimpi paling liar sekalipun. Suasana di dalam gua raksasa itu begitu senyap, namun penuh tekanan aneh yang membuat Wahyudi kesulitan bernapas. Mata ratusan makhluk setengah ular setengah wanita itu menatapnya tanpa berkedip, seakan menilai setiap inci dari tubuh dan jiwanya. Udara terasa berat, bercampur aroma asing yang tidak berasal dari dunia manusia. Wangi bunga hutan, bau tanah basah, dan sesuatu yang mirip seperti dupa ular. Wahyudi merasakan bulu kuduknya berdiri, namun langkah kakinya tak bisa digerakkan, seolah bumi tempat ia berpijak berubah menjadi besi yang menahan tubuhnya. Ratu bersisik perak itu melangkah mendekat. Setiap gerakannya anggun, tubuh ular di bagian bawah berkelok perlahan seperti aliran air, tidak menimbulkan suara sedikit pun. Mata zamrudnya menatap Wahyudi dengan campuran wibawa dan rasa iba. Namamu Wahyudi, ucapnya, bukan bertanya, melainkan menyatakan seolah ia telah mengetahui pria itu sejak lama. Wahyudi mengangguk lemah. Suaranya tercekat di tenggorokan. Iya, saya Wahyudi. Tapi bagaimana Anda tahu? Ini, tempat apa ini? Ratu itu mengangkat tangan. Sisiknya berkilau memantulkan cahaya hijau kebiruan gua. Ini adalah kerajaan Luhuring Naga, dunia yang tidak dapat dijangkau manusia sembarangan. Kau masuk melalui portal yang selama berabad-abad tertutup. Portal itu hanya terbuka bagi satu manusia yang memenuhi syarat. Wahyudi menelan ludah. Syarat apa? Saya tidak istimewa. Saya bahkan hanya laki-laki miskin yang tidak punya apa-apa. Bisik-bisik lembut terdengar dari para putri ular di belakang ratu. Mereka membicarakan Wahyudi seakan ia adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang telah lama mereka tunggu. Beberapa di antara mereka menatapnya dengan harapan besar, beberapa tampak gugup, beberapa lain bahkan menahan tangis seperti seseorang yang hampir hilang harapan bertahun-tahun. Ratu itu menghela napas panjang, lalu berkata pelan tapi jelas, takdir kami terikat pada seorang manusia. Kerajaan ini berada di ambang kehancuran. Kami, 300 putri ular, tak dapat memiliki keturunan karena kutukan yang dijatuhkan ribuan tahun lalu oleh musuh leluhur kami. Kutukan itu mengatakan bahwa hanya seorang manusia berhati murni dalam penderitaan yang dapat memberi kami keturunan dan menyelamatkan kerajaan. Wahyudi terpaku. Kata-kata itu seakan memukul dadanya. Hati murni, dalam penderitaan. Ratu mengangguk. Kami telah menunggu manusia seperti itu selama 3 abad. Portal hanya terbuka bila manusia itu mencapai titik terendah hidupnya, ketika ia terbuang, tersakiti, dan kehilangan segalanya tanpa pernah membalas kejahatan dengan keburukan. Wahyudi terpaku lebih lama. Ingatannya tentang Lastri,
tentang bagaimana ia diusir hina dari rumah, kembali menghantam pikirannya seperti gelombang besar. Matanya berkaca-kaca tanpa ia sadari. Tapi, apa hubungannya saya? Wahyudi bertanya lemah. Suaranya nyaris terdengar. Sang ratu mengangkat tangan, lalu seketika suasana gua berubah. Cahaya berpendar di udara, membentuk layar tipis seperti kabut. Di sana, terlihat kilasan kehidupan Wahyudi. Ia bersusah payah bekerja di pasar. Ia memikul karung beras untuk orang lain. Ia menahan lapar demi Lastri. Ia memperbaiki atap rumah bocor sendirian. Dan akhirnya adegan ketika ia diusir di tengah hujan. Semua terlihat jelas di hadapan ratusan putri ular. Wahyudi membeku. Ia tak pernah membayangkan seluruh hidupnya akan dipertontonkan seperti itu. Ratu berkata, "Kau adalah manusia dengan penderitaan yang tulus, tetapi tidak pernah menyimpan dendam. Jiwamu bersih. Itulah yang membuat portal memilihmu." Wahyudi merasakan dadanya sesak. Selama ini ia mengira kemiskinan dan penderitaannya hanyalah kutukan. Tidak pernah terlintas bahwa semua itu mungkin memiliki makna lain. Ratu mendekat dan berkata dengan suara lebih lembut, "Namun untuk menyelamatkan kami, kau harus menjalankan tugas yang sangat berat. Tugas yang tidak pernah dimiliki manusia sebelumnya." Wahyudi menatapnya, bingung dan takut. Tugas apa? Ratu mengarahkan tangannya ke seluruh putri ular yang memenuhi gua. "Kau harus menikahi kami. Semua dari kami. 300 putri ular. Dan kau harus memberikan keturunan kepada masing-masing dari mereka." Wajah Wahyudi langsung pucat. Apa? Mana mungkin saya? 300. Suara putri ular terdengar pelan, bagaikan bisikan ribuan angin. Beberapa mendekap dada mereka, beberapa menatap Wahyudi dengan mata berkaca, tampak putus asa. Salah satu putri ular maju, tubuhnya bersisik biru keunguan, wajahnya sangat cantik namun dipenuhi guratan kesedihan. "Kami telah hidup dalam bayang-bayang kutukan. Kami ingin merasakan kesempatan untuk menjadi ibu, meski hanya sekali." Putri lain, bersisik emas, menangis sambil berkata, "Kami tidak ingin menghilang. Jika tak ada yang dapat memberi kami keturunan, kerajaan ini akan mati. Kami akan menjadi debu. Kami memohon padamu." Wahyudi merasa dadanya ditekan dari segala arah. Ia bukan lelaki kuat. Ia bukan pahlawan. Ia bukan siapa-siapa. Namun ratusan makhluk cantik dan agung itu menatapnya dengan harapan yang begitu besar. Seakan dirinya adalah satu-satunya cahaya yang masih tersisa dalam dunia yang sekarat. Ratu mengangkat tangan dan gua kembali sunyi. "Kau tidak punya pilihan untuk menolak, Wahyudi. Namun kami tidak akan memperlakukanmu sebagai budak. Jika kau menerima tugas ini dan berhasil menghamili seluruh putri, kerajaan akan memberimu hadiah yang tak dapat kau bayangkan. Kekayaan, kehormatan, dan 5 putri terbaik kami akan menjadi pendampingmu selamanya." Wahyudi menunduk dalam-dalam. Pikirannya kacau. 300 pernikahan? 300 kehamilan? Itu bukan sekadar tugas berat. Itu seperti takdir gila yang tak masuk akal. Namun ia berada di dunia asing, dikelilingi ratusan makhluk setengah ular, dan tidak punya jalan kembali. Ratu kemudian memanggil 2 penjaga ular raksasa. Mereka mendekat, mengangkat tubuh Wahyudi perlahan. Bawa dia ke kamar persiapan. Ia perlu waktu untuk memahami takdirnya. Wahyudi digiring melewati lorong panjang di dalam kerajaan. Dindingnya terbuat dari batu hijau yang memancarkan cahaya lembut. Ukiran-ukiran naga menghiasi setiap sisi, dan setiap langkah hewan-hewan penjaga menghasilkan gema halus yang menciptakan suasana mistis dan megah. Lorong itu membawa Wahyudi ke sebuah ruangan besar dengan ranjang melingkar dari sisik naga yang halus dan hangat, seperti kasur raksasa yang terbuat dari bahan tak dikenal. Ruangan itu diterangi ratusan obor biru yang tidak mengeluarkan asap. Di sudut ruangan terdapat kolam kecil berisi air emas yang perlahan berputar. "Mandilah di sini," salah satu penjaga ular berkata. "Air ini akan memberikan kekuatan pada tubuhmu, kekuatan yang kau butuhkan untuk tugasmu."
Wahyudi menatap air emas itu, ragu namun tak punya pilihan. Ia menanggalkan pakaiannya yang masih basah oleh hujan dan perlahan masuk ke dalam kolam. Seketika tubuhnya merasakan sensasi hangat yang menenangkan. Air itu seperti merembes ke dalam kulitnya, memberi energi, menghilangkan rasa lelah, dan entah kenapa membuat tubuhnya terasa lebih kuat dari biasanya. Napasnya menjadi ringan, jantungnya berdetak pelan namun mantap. Ketika ia keluar dari kolam, kulitnya terasa berbeda, lebih hangat dan lebih bertenaga. Ia mengenakan kain hitam yang disediakan para penjaga. Setelah itu, mereka mengantar Wahyudi ke balkon luas yang menghadap ke pusat kerajaan. Dari sana, Wahyudi melihat sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Kerajaan itu bukan hanya gua. Di bawahnya terbentang dataran luas dengan istana-istana kristal, taman berisi tanaman bercahaya, sungai emas yang mengalir seperti sungai biasa namun memantulkan cahaya seperti matahari. Langit di dunia itu tidak seperti langit bumi. Warnanya ungu lembut dengan bintang-bintang besar yang bergerak perlahan. Sesekali makhluk raksasa bersayap, mirip naga namun bersisik lembut, terbang melintas, membawa kereta emas yang meluncur ke arah istana pusat. Wahyudi terpana. Ia merasa seperti memasuki dunia dongeng yang selama ini hanya ada dalam cerita wayang atau legenda kuno. Beberapa putri ular berjalan di bawah balkon, menoleh pada Wahyudi dengan tatapan penuh makna. Ada yang tersenyum malu, ada yang hanya menunduk sambil menggenggam dadanya. Salah satu dari mereka, bersisik hijau zamrud dengan wajah pucat seperti bulan, berhenti tepat di bawah balkon dan berkata lembut, "Aku menunggumu nanti, Wahyudi. Namaku Sanira." Wahyudi menegang, tidak tahu harus menjawab apa. Putri ular itu tersenyum samar dan kembali berjalan mengikuti rombongan. Malam pun turun di kerajaan itu. Lampu-lampu kristal menyala, menyalakan seluruh kota bawah tanah dengan cahaya lembut. Wahyudi dibawa ke sebuah ruangan lain, lebih kecil dan lebih pribadi. Di dalamnya hanya ada satu meja, beberapa lilin ungu, dan makanan aneh yang berkilau. Roti emas, buah biru yang mengeluarkan aroma manis, dan daging yang tampak seperti ikan namun bercahaya lembut. Ratu Nayara masuk, tanpa pengawal, tanpa penjaga. Ia duduk di depan Wahyudi dan berkata, "Besok, upacara pertama dimulai. Kau akan menikahi 10 putri pertama." Wahyudi terkejut. Secepat itu? Ratu mengangguk. Kutukan semakin kuat. Kami tidak punya waktu. Wahyudi menunduk, merasa takut namun juga pasrah. Bagaimanapun, ia tidak bisa lari dari dunia ini. Tidak ada jalan keluar. Ratu kemudian menatapnya dengan mata lembut. "Namun ketahuilah, Wahyudi, kami tidak akan menyakitimu. Tugasmu berat, namun kami akan mendampingimu. Engkau bukan budak. Engkau adalah penyelamat kami." Untuk pertama kalinya, Wahyudi merasa tidak sepenuhnya sendirian. Meski dunia ini asing dan penuh misteri, di balik ketakutan, ada rasa penerimaan yang ia belum pahami sepenuhnya. Ratu berdiri, berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, "Tidurlah malam ini. Besok, takdirmu dimulai." Ketika pintu tertutup, Wahyudi duduk lama dalam diam. Pikiran tentang Lastri, tentang hidupnya yang hancur, tentang bagaimana ia merasa tak berguna, semua berputar di kepalanya. Dan kini, dirinya harus menghadapi sesuatu yang bahkan tak pernah ada dalam mimpi atau cerita rakyat manapun. Ia memandang langit ungu di luar jendela, menarik napas panjang, dan berbaring di ranjang. Malam itu, Wahyudi tidak tidur. Ia hanya menatap langit asing itu sambil bertanya dalam hati, apakah ini hukuman, atau justru awal dari sesuatu? Dan jauh di bawah kerajaan, sesuatu bergerak dalam kegelapan air sungai emas, seakan menunggu kehadiran keturunan yang akan lahir dari manusia bernama Wahyudi. Pagi di kerajaan Luhuring Naga tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya lembut berwarna ungu muda selalu menyelimuti langitnya, seolah dunia itu tidak mengenal malam yang pekat maupun siang yang menyilaukan. Ketika Wahyudi membuka mata, tubuhnya masih terasa hangat dan ringan setelah mandi di kolam emas kemarin.
Namun jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari itu adalah hari yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari pertama dari upacara pernikahan suci dengan 10 putri ular. Ia duduk di tepi ranjang, memijat wajahnya pelan. Meski tubuhnya terasa lebih kuat, pikirannya masih dipenuhi rasa takut, canggung, dan tidak percaya bahwa ia akan menjalani sesuatu yang tak masuk akal bagi manusia manapun. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menolak. Takdir telah menariknya masuk ke dunia yang tidak ia kenal. Dunia di mana ia menjadi pusat harapan seluruh kerajaan. Pintu kamarnya terbuka perlahan. 2 penjaga ular masuk. Tubuh mereka yang raksasa bergerak anggun. Sisik-sisik mereka berkilau terkena cahaya ungu. "Wahyudi, upacara akan segera dimulai," kata salah satu dari mereka. Wahyudi menghela napas panjang dan berdiri. Ia menggenggam kain hitam yang sejak tadi menjadi pakaiannya. Dengan langkah berat, ia mengikuti kedua penjaga tersebut keluar menuju aula utama istana. Setiap sudut lorong dipenuhi ukiran naga dan bunga-bunga batu yang memancarkan cahaya lembut. Saat ia berjalan, beberapa putri ular dari kelas bawah menunduk hormat kepadanya, seakan ia adalah seorang raja besar. Aula utama kerajaan sangat luas, lebih besar dari lapangan apapun yang pernah Wahyudi lihat di dunia manusia. Atapnya menjulang tinggi, dihiasi kristal-kristal raksasa yang memantulkan cahaya menakjubkan. Di tengah aula terdapat lingkaran besar dengan simbol naga bercahaya emas. Di sana, 10 putri ular telah menunggu, masing-masing berdiri dengan anggun, wajah mereka ditutupi kain tipis berwarna perak. Ratu Nayara berada di tengah, menunggu dengan tenang. Ketika Wahyudi mendekat, Ratu mengangguk pelan. "Hari ini adalah awal dari tugas suci kita. Kau akan menikahi 10 putri pertama, para pewaris garis tertua. Mereka adalah putri paling kuat, namun juga paling rapuh karena kutukan yang terus menggerogoti kekuatan mereka." Wahyudi menunduk, merasa tubuhnya gemetar sedikit. Saya tidak tahu apakah saya mampu." Ratu menyentuh bahunya dengan lembut. "Air emas telah memperkuat tubuhmu, dan kami semua akan membimbingmu. Kau tidak sendiri." Upacara dimulai dengan suara gong bergaung yang membuat seluruh aula bergetar. Musik aneh, seolah berasal dari seruling ular dan denting kristal, mulai terdengar. Para putri mulai bergerak maju satu persatu. Mereka membuka penutup wajah, memperlihatkan kecantikan yang begitu memukau hingga Wahyudi tak mampu berkata apa-apa. Meski tubuh mereka setengah ular, wajah mereka begitu halus, mata mereka jernih, dan rambut mereka berkilau seperti benang cahaya. Putri pertama bernama Sanira, bersisik hijau emerald. Ia menunduk di depan Wahyudi, suaranya bergetar. "Aku merasa terhormat menjadi salah satu dari yang pertama. Wahyudi, semoga takdirmu memberiku kesempatan menjadi seorang ibu." Wahyudi hanya bisa mengangguk. Matanya berkaca-kaca melihat betapa besar harapan yang dititipkan padanya. Putri kedua, Liriana, bersisik perak kebiruan, menatapnya dengan mata lembut. "Kami tidak meminta apapun selain kesempatan untuk bertahan hidup." Putri ketiga, Yalara, bersisik emas pucat, memejamkan mata seakan berdoa. Satu persatu, semua 10 putri ular memperkenalkan diri dengan suara yang dipenuhi perasaan yang sulit Wahyudi definisikan. Harapan, ketakutan, rasa syukur, dan kesedihan mendalam. Ratu kemudian mengangkat sebatang tongkat bersayap yang memancarkan cahaya putih. "Dengan tongkat leluhur ini, aku mengesahkan pernikahan kalian. Mulai hari ini, Wahyudi adalah suami sah dari 10 putri pertama kerajaan Luhuring Naga." Cahaya melingkari kaki Wahyudi dan 10 putri itu, mengikat nasib mereka dalam lingkaran emas yang berkilau. Saat cahaya meresap ke tubuh Wahyudi, ia merasakan sesuatu mengalir masuk ke nadinya, energi hangat yang membuatnya lebih kuat, lebih sadar, dan entah kenapa, lebih mampu. Ratu kemudian memberi tanda pada penjaga. "Bawalah mereka ke ruang pemenuhan takdir." Wajah Wahyudi memerah, namun ia tak bisa melawan. Ia hanya mengikuti para penjaga menuju ruangan lain yang terletak jauh di dalam istana. Ruangan itu luas dan hangat,
dihiasi kelambu sutra naga, tempat tidur dari sisik halus, serta cahaya keemasan yang menenangkan. Di sana, 10 putri telah menunggu. Meski canggung dan penuh rasa takut, Wahyudi akhirnya menjalankan tugas pertamanya. Para putri ular tidak memperlakukannya kasar. Mereka membimbingnya dengan lembut, memberi ketenangan, dan melakukan segalanya agar Wahyudi tidak merasa terbebani. Beberapa bahkan berkata, "Kami bukan ingin menyakitimu, Wahyudi. Kami hanya ingin hidup." Malam pertama itu panjang, namun juga penuh emosi. Setelah seluruh ritual selesai, Wahyudi merasa tubuhnya lelah luar biasa, namun tidak sesakit yang ia bayangkan. Putri-putri ular tersebut merawatnya, membasuh tubuhnya dengan minyak wangi, dan menyanyikan lagu lembut yang membuatnya nyaris tertidur. Namun sebelum ia benar-benar terlelap, pintu ruangan terbuka. Ratu Nayara masuk dengan langkah anggun. "Bagaimana keadaanmu, Wahyudi?" Wahyudi mencoba duduk, walaupun kepalanya masih terasa berat. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya untuk 300 putri." Ratu tersenyum lembut. "Kau tidak harus melakukannya sekaligus. Setiap hari hanya 10 putri saja. Dan air emas akan terus memperkuat tubuhmu. Kau akan terbiasa." Wahyudi menghela napas. 300 itu jumlah yang sangat besar. Ratu duduk di tepi ranjang. "Kami tidak punya banyak waktu. Kutukan semakin mendekati puncaknya. Jika dalam 1 tahun tidak ada keturunan, seluruh kerajaan akan mati dan menjadi debu." Wajah Wahyudi berubah pucat. 1 tahun? Hanya itu waktunya. Ratu mengangguk pelan. "Ya. Maka setiap hari upacara harus dilakukan. 10 pernikahan, 10 harapan baru." Mendengarnya, Wahyudi merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia bukan hanya melakukan tugas aneh. Ia sedang memikul masa depan 300 kehidupan, 300 keluarga, 300 nasib. Namun sebelum ia larut dalam ketakutan, Sanira menyentuh tangan Wahyudi. "Kami percaya pada dirimu," katanya lembut. Liriana menambahkan, "Tak seorang pun dari kami memaksa karena ingin menyakitimu. Kami memohon ini sebagai permintaan terakhir untuk bertahan hidup." Yalara menunduk. "Engkau penyelamat kami, Wahyudi." Mata Wahyudi memanas. Ia tidak pernah dipanggil penyelamat sebelumnya. Di dunia manusia, ia adalah pecundang, miskin, hina, dan dibuang oleh istrinya sendiri. Namun di sini, ia menjadi seseorang yang berarti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti badai tak berujung. Setiap pagi, 10 putri baru menunggu Wahyudi di aula. Setelah upacara pernikahan dikukuhkan oleh ratu, mereka menjalani ritual pemenuhan takdir. Setiap hari, wajah baru, harapan baru, serta doa baru diberikan padanya. Tidak semua putri ular ceria. Banyak yang gemetar saat memegang tangan Wahyudi, seakan ketakutan upacara itu tidak akan berhasil. Beberapa bahkan menangis sebelum ritual dimulai, memohon agar ia berhasil memberi mereka keturunan. Wahyudi mendengarkan semuanya, memeluk mereka, dan berkata ia akan berusaha sebaik mungkin. Dan anehnya, setiap hari tubuh Wahyudi terasa semakin kuat. Air emas yang ia minum sebelum upacara membuat stamina dan kekuatan fisiknya meningkat berkali-kali lipat. Dalam 1 minggu, ia telah menikahi 70 putri. Dalam 2 minggu, 140. Dan dalam 3 bulan, tidak ada satupun putri yang belum resmi menjadi istrinya dalam ritual suci. Namun kelelahan mentalnya sangat besar. Ia sering duduk sendiri di balkon istana, memandang sungai emas yang mengalir sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia mampu menyelesaikan tugas itu sampai akhir. Ada malam-malam ketika ia hampir pingsan karena terlalu lelah. Ada pagi-pagi ketika ia ingin berteriak, karena tak kuat lagi menjalani rutinitas itu. Namun kemudian ia melihat wajah para putri. Setiap hari, semakin banyak yang tersenyum, semakin banyak yang mulai bersinar, semakin banyak yang perutnya mulai memancarkan cahaya keemasan tanda awal kehamilan naga. Suatu hari, Ratu Nayara datang membawa kabar yang membuat seluruh istana gempar.
Wahyudi, upacara berhasil. 300 putri telah mengandung. Wahyudi terdiam. Karena terlalu lelah, ia merasa kabar itu hampir seperti mimpi. Ratu memeluknya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Engkau menyelamatkan kerajaan kami. Para putri ular berbaris di seluruh lorong, menyanyikan lagu-lagu suci sambil memandang Wahyudi dengan penuh hormat. Mereka menaburkan bunga kristal, mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar, dan beberapa bahkan menitikan air mata bahagia. Pada malam itu, Wahyudi duduk di atas balkon tertinggi istana. Angin lembut menghembus rambutnya, dan bintang-bintang raksasa bergerak perlahan di langit ungu. Ia menatap jauh ke kerajaan yang kini hidup kembali, penuh warna dan cahaya. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati dengan rasa bangga. Siapa aku sekarang, jika bukan orang yang telah menyelamatkan dunia? Hari itu, dunia manusia terasa sangat jauh. Dan Wahyudi mulai menyadari bahwa takdirnya telah berubah untuk selamanya. Hari-hari setelah para putri ular dinyatakan hamil menjadi masa paling tenang dan paling aneh dalam hidup Wahyudi. Setelah berbulan-bulan menjalani ritual yang melelahkan, tubuh dan pikirannya seperti diberi ruang untuk bernapas. Namun ketenangan itu juga membawa rasa kosong yang sulit dijelaskan, karena ia menyadari bahwa tugas besarnya sudah selesai, dan nasib berikutnya kini berada di tangan Ratu Nayara. Kerajaan Luhuring Naga berubah drastis. Lorong-lorong yang dulunya redup kini berkilauan lebih terang. Sungai emas mengalir lebih deras, mengeluarkan aroma manis yang menenangkan. Para putri ular berjalan dengan wajah bahagia, beberapa mengelus perut mereka yang mulai memancarkan cahaya lembut, tanda kehidupan baru sedang tumbuh. Setiap kali Wahyudi melintas, mereka menunduk penuh hormat, seakan dirinya adalah raja besar atau makhluk suci yang turun dari langit. Wahyudi sebenarnya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia masih merasa dirinya hanyalah lelaki miskin yang diusir istrinya tanpa ampun. Namun di sini, setiap langkahnya dianggap memiliki makna. Setiap napasnya dihormati. Setiap kata yang ia ucapkan dianggap berkekuatan. Pada suatu pagi, Ratu Nayara memanggil Wahyudi ke ruang singgasana. Aula itu lebih megah dari biasanya, dipenuhi cahaya biru lembut dan dihiasi bunga-bunga batu yang mekar ketika dilewati ratu. Para penjaga bersisik raksasa berdiri tegak di kanan kiri, memberikan suasana megah yang membuat Wahyudi gugup. Ketika ia melangkah masuk, Ratu Nayara sudah menunggu, duduk di atas singgasana berlapis sisik naga perak. Tatapannya tenang, namun kali ini ada nada lembut dan bangga yang tidak pernah Wahyudi lihat sebelumnya. Wahyudi, mendekatlah. Ia berjalan perlahan, menunduk hormat. Ada apa, Yang Mulia? Ratu berdiri dari singgasananya. Rambut panjangnya bergelombang lembut, memantulkan cahaya biru. Hari ini adalah hari penting bagimu. Kau telah menyelesaikan tugas suci kerajaan. 300 putri kami kini mengandung penerus garis naga. Kerajaan kami tidak lagi berada di ambang kehancuran. Wahyudi mengangguk pelan, masih merasa tidak layak menerima pujian sebesar itu. Ratu kemudian berkata, "Karena itu, kerajaan akan menepati janji kami kepadamu." Dengan satu gerakan tangan sang ratu, lantai istana bergetar. Sebuah lubang terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul peti-peti raksasa berlapis emas, perak, dan batu permata. Ketika peti-peti itu terbuka, Wahyudi terpana, sampai matanya memanas. Di dalamnya terdapat emas batangan setinggi paha, permata berwarna merah, ungu, dan biru yang tidak pernah ia lihat di dunia manusia. Keris pusaka bersayap naga, perhiasan emas besar yang tampak seperti untuk raja kuno, dan gulungan kain yang bercahaya emas, yang ternyata adalah jimat pelindung yang diberi sihir naga. Wahyudi memejamkan mata, menahan napas. Ia tidak pernah bermimpi memiliki satu keping emas sekalipun. Kini ia melihat harta lebih banyak dari seluruh isi pasar Lumajang digabungkan. "Ini semua untuk saya?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Ratu mengangguk pelan. "Sebagai imbalan atas jasamu, semua kekayaan di sini adalah hakmu."
Tapi itu belum selesai. Ratu bertepuk tangan. Ketika pintu samping istana terbuka, 5 sosok anggun muncul masuk. Mereka adalah 5 putri ular tercantik di kerajaan tersebut. Namun kali ini, mereka tidak dalam bentuk setengah ular. Mereka telah mengubah tubuh mereka menjadi sepenuhnya manusia melalui ritual khusus. Kulit halus, rambut panjang berkilau, mata cantik bersinar lembut, dan tubuh indah layaknya dewi. Kelima putri itu berjalan mendekat, menunduk di hadapan Wahyudi. Putri pertama, bersisik hijau saat dibentuk aslinya, kini tampil sebagai wanita jelita bernama Sanira. Ia tersenyum hangat. Kami telah dipilih menjadi pendampingmu, Wahyudi. Putri kedua, Liriana, dengan rambut keperakan, berkata lembut, kami bukan dipaksa. Kami sendiri yang meminta. Kau adalah penyelamat kami. Putri ketiga, Yalara, mata keemasannya bersinar. Kami ingin mendampingi hidupmu, setia padamu. Putri keempat, Srafine, rambut panjang hitam berkilau. Kami akan menjadi istri, penjaga, dan keluarga bagimu. Putri kelima, Nayiri, yang paling muda dan paling ceria, berkata, kami juga ingin melihat duniamu, Wahyudi. Wahyudi tidak bisa berkata-kata. 5 wanita luar biasa cantik, makhluk agung yang pernah ia takuti, kini berdiri di depannya, meminta untuk menjadi istrinya. Hatinya bergetar keras. Ia bahkan tidak pernah membayangkan akan menikahi satu wanita cantik sekalipun dalam hidupnya. Kini ia diberikan 5 sekaligus. Ratu Nayara kembali berbicara. Kau berhak membawa kelima putri ini ke dunia manusia. Mereka telah mengubah bentuk agar dapat hidup di duniamu. Mereka akan menjadi pelindung sekaligus pendampingmu selamanya. Wahyudi tertegun. Saya sungguh tidak tahu bagaimana membalas kebaikan sebesar ini. Ratu mendekat dan menatap mata Wahyudi dalam-dalam. Kau tidak perlu membalas apapun. Kau telah membalas hidup kami dengan memberi keturunan. Kini giliran kami memberikanmu kehidupan yang baru. Ratu mengangkat tongkat leluhur naga dan mengetuk lantai pelan. Tiba-tiba sebuah portal emas terbuka di tengah aula. Lebih besar, lebih kuat, dan lebih stabil dari portal yang menyeret Wahyudi masuk ke kerajaan itu dulu. Udara dari portal itu terasa seperti udara Lumajang, siang yang hangat, aroma tanah basah, dan suara burung. Ratu berkata, itu adalah jalan kembali ke duniamu. Wahyudi melangkah mendekat ke portal itu. Namun sebelum ia melangkah masuk, Ratu memanggilnya lagi. Wahyudi. Ia menoleh. Ratu berkata pelan, dunia manusia memperlakukanmu buruk. Namun jangan biarkan kebencian menguasai hatimu. Kau telah menyelamatkan kami karena hatimu murni. Jagalah kemurnian itu. Namun setelah itu, tatapan sang ratu berubah sedikit, lebih tajam dan misterius. Tapi, jika ada orang yang menyakitimu lebih dari batas kemanusiaan, maka mereka akan berurusan dengan kekuatan kerajaan naga. Wahyudi menelan ludah. Kata-kata itu seperti pedang bermata dua, peringatan sekaligus janji perlindungan yang mengerikan. Dengan hati berdebar, Wahyudi melangkah ke dekat portal. Kelima putri ular yang kini berwujud manusia berdiri di belakangnya, membawa peti-peti harta dan jimat pelindung. Para penjaga membungkuk dalam-dalam, dan para putri lain melantunkan lagu perpisahan. Ratu Nayara mengangkat tangan untuk memberikan salam penghormatan terakhir. Selamat jalan, Wahyudi. Semoga dunia manusia menemukan kembali cahaya lewat dirimu. Wahyudi tersenyum kecil, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih atas segalanya. Dan dengan langkah yang masih bergetar, Wahyudi masuk ke dalam portal bersama 5 istrinya yang cantik, membawa harta tak terbayangkan, kekuatan naga, dan takdir baru yang akan sepenuhnya mengubah hidupnya. Di balik portal, cahaya menyilaukan menyambut mereka. Dan ketika langkah Wahyudi menginjak tanah Lumajang kembali, dunia manusia tidak akan pernah sama lagi.
Cahaya portal mereda perlahan ketika Wahyudi melangkah keluar bersama 5 istrinya. Udara Lumajang langsung menyergap mereka. Hangat, lembab, dan penuh aroma tanah setelah hujan. Suara ayam dari kejauhan, tiupan angin dari arah sawah, semuanya terasa asing namun familiar bagi Wahyudi. Setelah berbulan-bulan berada di kerajaan bawah tanah yang megah dan penuh cahaya kristal, dunia manusia terasa kecil, redup. Namun di sanalah ia lahir, tumbuh, dan dihina. Kelima istrinya, Sanira, Liriana, Yalara, Serafine, dan Nairi, mengamati sekitar dengan mata penuh rasa ingin tahu. Meski kini berwujud manusia sempurna, aura agung mereka tetap terpancar. Kulit halus, rambut berkilau, sorot mata tajam namun lembut, dan gerakan tubuh elegan membuat mereka tampak seperti 5 bidadari yang turun dari kayangan. Di tangan para putri, peti-peti harta berlapis emas tampak ringan, meski seharusnya berat. Mereka membawa semuanya tanpa kesulitan sedikit pun. Wahyudi menatap desa kecilnya. Jalanan tanah yang dulu ia lewati setiap hari, rumah-rumah kampung sederhana, suara ibu-ibu menjemur pakaian, dan anak-anak kecil berlarian di sawah. Semuanya tampak sama, namun sesuatu dalam diri Wahyudi sudah berubah total. Ia bukan lagi lelaki miskin yang dihina. Ia bukan lagi suami yang diusir istrinya. Ia bukan lagi pecundang. Ia kini kembali sebagai pria yang membawa kekuatan, harta, dan 5 istri cantik yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Namun di balik itu, ada luka hati lama yang belum pulih. Dan hari itu, luka itu akan disentuh kembali. Ketika Wahyudi melangkah ke tengah desa bersama kelima istrinya, seluruh warga terdiam. Aktivitas berhenti seketika. Ibu-ibu yang sedang menyapu menghentikan gerakan, bapak-bapak yang sedang mengangkut karung berhenti menunduk, anak-anak kecil yang sedang main layang-layang ternganga melihat sosok berbalut pakaian hitam, diiringi 5 perempuan cantik luar biasa yang tampak seperti bidadari. Bisik-bisik mulai terdengar. Loh, itu bukan Wahyudi, tuh. Wah, kok kayak orang kaya raya begitu. Perempuan-perempuan itu sopo? Cantik tenan, ora umum. Kayak artis luar negeri semua. Itu, beneran Wahyudi. Masya Allah, dulunya miskin, kok sekarang? Wahyudi menatap mereka sekilas. Dulu, tatapan warga adalah penuh hinaan dan kasihan. Kini tatapan itu berubah. Tercengang, iri, bingung, dan takut. Ia melangkah terus, melewati rumah tua dengan dinding bambu, rumah tempat ia pernah merasa paling tersiksa. Rumah Lastri. Pintu rumah itu terbuka ketika suara bisik-bisik warga semakin gaduh. Lastri, wanita yang dulu mengusir Wahyudi dengan makian dan hinaan, muncul di ambang pintu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya lebih tirus, matanya sayu seolah tak tidur bermalam-malam. Ketika matanya menangkap sosok Wahyudi, tubuhnya langsung kaku. Bibirnya gemetar. Ia melangkah lebih dekat ke depan rumah. Suaranya hampir tak keluar. Enmes. Wahyudi. Wahyudi berhenti beberapa langkah di depannya. Kelima putri naga berdiri di belakangnya, menjaga dengan aura lembut namun misterius. Lastri menatap wajah Wahyudi, lalu melihat pakaian Wahyudi yang kini tampak seperti pakaian bangsawan, melihat perhiasan emas di tangan istrinya, melihat peti harta berkilauan, dan melihat 5 wanita cantik yang tak bisa tandingi siapapun di Lumajang. Air mata Lastri jatuh seketika. Mas Yudi, beneran kamu? Aku selama ini nyari kamu. Aku nyesel. Mas, aku nyesel banget. Wahyudi memandangi Lastri tanpa emosi. Bukan benci, bukan marah. Hanya kosong. Lastri mendekat, mencoba menyentuh tangannya. Mas, pulanglah. Ayo pulang. Aku janji, aku bakal berubah. Tolong, maafin aku. Namun sebelum tangannya menyentuh Wahyudi, Sanira melangkah maju perlahan. Ia berdiri di antara Wahyudi dan Lastri. Wajahnya tetap lembut namun sorot matanya tegas. Jangan sentuh suami kami. Lastri terkejut, mundur 1 langkah. Suami kalian?
Maksudmu apa? Liriana ikut maju, suaranya sedingin air terjun kristal. Kami adalah istri-istri sah Wahyudi. Yalara menambahkan, kami datang bersamanya. Kami melindunginya. Srafine menatap Lastri dengan sorot mata yang tajam. Dia bukan lagi sosok lemah yang kau hina. Dan Nairi, dengan suara lembut namun menusuk hati, berkata, dia tidak kembali untukmu. Lastri jatuh terduduk. Air matanya pecah, mengalir deras di pipi. Mas, tolong, jangan gini. Aku menyesal. Aku sadar aku salah. Aku hilaf. Mas tolong. Tetangga-tetangga mulai berkerumun semakin banyak. Banyak yang merasa Lastri pantas menerima itu. Banyak pula yang terkejut melihat perubahan Wahyudi yang begitu drastis. Wahyudi akhirnya bicara. Suaranya pelan namun tegas. Lastri. Lastri mengangkat wajahnya, penuh harap. Ketika aku lapar, kau mengusirku. Ketika aku tidak punya apa-apa, kau menghinaku. Ketika aku butuh istri, kau buang aku ke jalan. Kau membuat aku merasa bukan manusia. Lastri menangis keras, menutup wajahnya. Dan ketika aku pergi, aku menemukan tempat yang menghargai aku sebagai manusia. Aku menemukan keluarga. Lastri mencoba merangkak mendekat. Mas, aku mohon, beri aku kesempatan. Wahyudi mengangkat tangan, menghentikannya. Kesempatan itu hilang sejak malam kau menendang aku keluar rumah. Warga terdiam. Tak ada yang berani berkata apapun. Sanira menyentuh lengan Wahyudi dengan lembut. Suamiku, mari pergi. Kita tidak perlu berada di tempat yang menyakitimu. Wahyudi mengangguk pelan. Tanpa menatap lagi ke belakang, ia berjalan melewati Lastri yang masih menangis di tanah, menggapai-gapai tanpa harapan. Di jalan desa, para warga berdiri memberi jalan sambil berbicara pelan. Wah, beneran kaya raya. Gila, 5 istri? Cantik semua. Dulu dihina, sekarang jadi raja. Memang roda nasib berputar. Ketika Wahyudi sampai di lahan kosong dekat sungai, tanah yang dulu ia sering gunakan untuk istirahat setelah bekerja sebagai buruh, ia berhenti. Wahyudi menatap tanah itu lama. Srafine bertanya lembut, apa ini tempat penting bagimu? Wahyudi menjawab, ini, tempat aku sering menangis sendirian dulu. Kelima istrinya saling memandang. Kemudian Sanira berkata, jika ini tempat penuh luka, mari kita ubah menjadi tempat kebahagiaan. Dengan langkah anggun, para putri ular mengelilingi Wahyudi. Mereka menyentuh tanah, dan cahaya biru keemasan menyebar cepat. Tanah itu bergetar lembut, berubah bentuk perlahan. Lalu berdiri sebuah istana besar dari batu kristal yang memantulkan cahaya matahari, lebih megah dari rumah manapun di Lumajang. Warga terkagum-kagum melihat keajaiban itu. Wahyudi tertegun. Ini luar biasa. Sanira berkata lembut, ini rumahmu sekarang. Rumah kita. Wahyudi mengangguk. Matanya basah. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu besar. Namun sebelum ia masuk ke dalam istana barunya, ia menoleh ke desa untuk terakhir kalinya. Ia melihat Lastri duduk di depan rumahnya, menangis putus asa. Wahyudi berbisik lirih, aku tidak kembali untuk balas dendam. Aku kembali agar kau melihat bahwa orang yang kau hina pernah lebih kuat dari yang kau kira. Ia memalingkan wajah. Dan dengan 5 istrinya, Wahyudi memasuki istana barunya, meninggalkan masa lalunya yang gelap dan memulai hidup baru sebagai pria yang dihormati, kuat, dan tak tersentuh oleh siapapun. Hari-hari pertama Wahyudi tinggal di istana barunya di Lumajang membawa perubahan besar bagi seluruh desa. Istana kristal yang sebelumnya hanyalah tanah lapang kini berdiri seperti bangunan dari dunia lain. Tinggi, berkilau, dindingnya memantulkan warna biru, ungu, dan emas setiap kali matahari menyentuh permukaannya. Warga desa takut sekaligus kagum. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Namun semua ingin melihat keajaiban yang tiba-tiba muncul itu. Di dalam istana, kehidupan baru Wahyudi berjalan dengan tenang dan tentram.
Kelima istrinya, Sanira, Liriana, Yalara, Serafine, dan Nairi, mengatur segala kebutuhan rumah dengan teratur. Mereka membersihkan ruangan dengan sentuhan tangan, menyulap debu menjadi angin, mengubah daun kering menjadi bunga segar, dan mengisi makanan di meja makan tanpa harus memasak seperti manusia. Setiap pagi, mereka menyapa Wahyudi dengan senyuman lembut. Namun meski hidupnya kini penuh kemewahan, Wahyudi belum sepenuhnya tenang. Ada gejolak kecil dalam hatinya, semacam bayangan masa lalu yang sesekali muncul. Dalam istana, ia menikmati hidup tanpa kekurangan. Tapi begitu keluar dari gerbang, ia bisa mendengar bisik-bisik warga. Kekaguman, iri, rasa takut, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Beberapa minggu setelah kepulangan Wahyudi, keadaan desa berubah. Para warga mulai datang mendekati istana membawa permintaan. Ada yang meminta bantuan uang, ada yang meminta tolong agar penyakit anaknya sembuh, ada yang meminta bantuan panen, ada pula yang sekadar ingin melihat kemegahan istana dari dekat. Awalnya Wahyudi menyambut mereka dengan ramah. Ia memberikan sembako, memberi uang kepada yang membutuhkan, membagikan sebagian emas kecil. Ia bahkan mengajak beberapa orang makan bersama di halaman istana. Namun semakin hari semakin banyak warga yang datang, sebagian dengan wajah serakah dan tuntutan tidak masuk akal. Mas Wahyudi, pinjemi duit 5 juta, nanti aku balikin. Mas Wahyudi, tolong rumahku diperbaiki, aku kan dulu pernah bantu kamu sekali. Mas, bagi emas dikitlah, kamu kan sudah kaya. Wahyudi mulai lelah. Ia ingin membantu, tapi ada batasnya. Bahkan emas sekalipun akan habis jika dibagi tanpa henti. Melihat suaminya mulai tertekan, Sanira mendekat suatu sore. Suamiku, kita datang ke dunia ini membawa kedamaian. Tapi kedamaian itu tidak berarti kau harus memenuhi semua permintaan manusia. Mereka tidak akan pernah puas. Wahyudi menunduk. Aku hanya tidak ingin orang lain membenci aku. Sanira tersenyum lembut. Dulu mereka membencimu saat kau miskin. Sekarang, mereka iri saat kau kaya. Hati manusia tidak akan berubah hanya karena harta. Yalara menambahkan, kami tidak keberatan jika kau membantu. Tapi lakukanlah dengan bijak. Kata-kata mereka masuk ke dalam hati Wahyudi. Ia mulai membatasi siapa yang boleh masuk istana, dan hanya membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Perlahan-lahan desa mulai kembali tenang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Lastri, wanita yang dulu mengusir Wahyudi, belum menyerah. Setiap hari ia datang ke depan istana, menangis sambil berteriak-teriak meminta maaf. Kadang ia datang pagi, kadang siang, kadang sampai malam. Suara tangisnya menggema. Mas Wahyudi, aku mohon, aku salah, maafkan aku. Sanira pernah menawarkan Wahyudi untuk mengusir Lastri dengan sihir. Tapi Wahyudi menolak. Dia pernah menjadi istriku. Biarkan dia menangis. Air matanya bukan untuk balas dendam, tapi untuk pelajaran. Setelah 2 minggu menangis setiap hari, Lastri akhirnya berhenti datang. Warga mengatakan ia jatuh sakit. Tubuhnya melemah karena tidak makan dan tidak tidur. Wahyudi mendengarnya, namun ia hanya menutup mata dan berkata, semoga dia menemukan jalan hidupnya sendiri. Kehidupan Wahyudi kembali berjalan. Ia membangun sekolah gratis bagi anak-anak desa. Ia memperbaiki jalan tanah menjadi jalan batu agar tidak lagi becek ketika hujan. Ia membuat tempat penyimpanan air agar warga tidak kekeringan saat musim kemarau. Warga mulai menghormatinya bukan karena harta, tapi karena kebaikannya. Namun di balik itu semua, Wahyudi menyimpan kekuatan besar yang ia sembunyikan dari dunia. Portal kerajaan naga kadang muncul di halaman belakang istana, hanya bisa dilihat oleh Wahyudi dan 5 istrinya. Cahaya emas dari portal itu mengalir seperti nafas dunia lain. Terkadang, petugas kerajaan naga datang melalui portal untuk memberi kabar tentang perkembangan 300 putri yang sedang mengandung. Mereka menyampaikan bahwa para putri sedang sehat, bahwa bayi-bayi naga manusia itu tumbuh kuat,
dan bahwa Wahyudi dianggap sebagai ayah agung di kerajaan tersebut. Suatu malam, saat semua warga tertidur dan dunia manusia senyap, portal kembali terbuka. Kali ini, Ratu Nayara sendiri yang datang, dalam bentuk aslinya, setengah wanita, setengah ular bersisik perak. Ia melayang masuk ke halaman belakang tanpa suara. Wahyudi yang sedang duduk di teras langsung berdiri. "Yang mulia, apa yang membawa Anda ke sini?" Ratu melengkungkan tubuhnya dengan anggun. "Aku datang untuk memberi kabar terakhir sebelum keturunan kami lahir." Wahyudi menelan ludah. "Bagaimana mereka?" Ratu tersenyum lembut, namun matanya menyimpan sesuatu yang dalam. "Keturunanmu akan menjadi makhluk paling kuat dalam sejarah kerajaan kami. Mereka mewarisi kekuatan naga dan ketangguhan manusia. Ketika mereka lahir, kerajaan kami akan mencapai kejayaan baru." Wahyudi merasa lega. "Syukurlah." Namun kemudian Ratu menatap Wahyudi tajam. "Tapi kau harus tahu satu hal, Wahyudi." Wahyudi mengerutkan dahi. "Apa itu?" "Jika suatu hari ada manusia yang menyakitimu, menghinamu, atau mencoba merampas apa yang menjadi hakmu," suara Ratu menjadi rendah, dingin, namun penuh kekuatan. "Kerajaan naga akan datang. Tidak ada yang boleh menyakiti ayah agung dari anak-anak naga." Tubuh Wahyudi merinding. Bukan karena takut, tapi karena rasa hormat atas kekuatan tak terbayangkan itu. Ratu kemudian memiringkan kepalanya. "Teruskan hidupmu dengan bijak. Kami mengawasi dari balik dunia." Portal perlahan menutup, meninggalkan Wahyudi dalam keheningan malam. Cahaya lembut bulan memantulkan siluet wajahnya yang tenang namun penuh beban. Hari-hari berikutnya, Wahyudi hidup sebagai pria terhormat di Lumajang. Ia bukan raja, namun warga menghormatinya seperti pemimpin. Ia bukan dukun, namun banyak yang datang untuk meminta nasihat. Ia bukan pahlawan perang, namun kisah hidupnya menyebar hingga ke desa-desa lain, tentang lelaki miskin yang jatuh ke jurang nasib, hilang di dunia gaib, lalu kembali sebagai manusia baru dengan kekuatan dan kekayaan yang tak terbayangkan. Pada suatu pagi, saat Wahyudi berdiri di beranda istananya sambil memandangi padi yang menguning di sawah, Sanira mendekat dan memeluk lengannya. "Sampai kapan kita tinggal di sini?" tanyanya lembut. "Selama dunia ini menerimaku apa adanya," jawab Wahyudi. Liriana tersenyum dari kejauhan. "Dunia naga akan selalu menunggumu." Yalara menambahkan, "Dan dunia manusia kini telah mengenalmu." Serafine berkata, "Kau tinggal memilih dunia mana yang akan kau pijaki lebih lama." Nayiri tertawa kecil, "Atau dua-duanya sekaligus." Wahyudi menatap jauh ke arah Gunung Semeru, tempat awan menggantung seperti lukisan alam. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan angin, cahaya matahari, dan detak kehidupannya yang baru. "Dua dunia," katanya pelan. "Dan aku akan menjaga keduanya." Karena kini, Wahyudi bukan lagi lelaki miskin yang dicampakkan. Ia adalah ayah agung kerajaan ular. Suami dari 5 putri naga. Pria terkaya di Lumajang. Dan penjaga dua dunia yang terhubung oleh takdir. Dan sejak hari itu, hidup Wahyudi tidak lagi diwarnai air mata kesedihan, tetapi air mata syukur akan perjalanan panjang yang membawanya dari kehancuran menuju kejayaan. Sesulit apapun hidup menekanmu, jangan pernah meremehkan nilai dirimu. Kadang, dunia justru membuka jalan baru ketika semua pintu tertutup. Perlakuan buruk orang lain tidak menentukan takdirmu. Balas dendam terbaik bukanlah menyakiti balik, tetapi bangkit lebih tinggi dan membuktikan bahwa luka tidak mematikanmu, luka hanya menguatkanmu. Tetaplah berhati baik, karena kebaikanlah yang akan menuntunmu menuju takdirmu sendiri.